Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan Raja Bodol dan salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun Anda berada. Kali ini Raja Bodol akan memberi sedikit pengalaman bagaimana trik and tips kita untuk berburu sampah, berburu emas, perak, palladium dari sampah-sampah elektronik dengan peluang yang besar. Dan ini penting, jadi sekiranya jangan di skip. Ini penting untuk yang benar-benar mau serius berpetualangan di sampah elektronik, yang mau benar-benar ingin mendapatkan pundi-pundi yang lumayan besar. Asal bisa mengikuti langkah ini, saya rasa Anda akan berhasil. Namun sebelum kita lanjut, ada baiknya kita nyeruput, bukan kopi, teh bruk ya, oke. Begitu juga dengan udut santai. Untuk rekan-rekan sobat-sobat Raja Bodol dimanapun Anda berada, sebenarnya mudah mendapatkan mikron, mendapatkan motherboard, sebab di semua pelosok tanah air Indonesia itu pastinya ada. Tak apalagi sekarang ini gadget atau alat-alat elektronik semakin membludak. Sebab apa? Percepatan akan komunikasi dan informasi berujung pada membludaknya alat-alat elektronik tersebut. Seperti apa? Seperti handphone. Handphone itu tidak bekerja sendiri. Dia ada pemancarnya, BTS. BTS pun dia memakai perangkat-perangkat yang banyak kandungan emas, perak, palladium, seperti di modul-modul BTS ataupun di motherboard atau mainboard HP itu banyak. Nah, begitu juga di komputer, laptop, iPad, macam-macam pokoknya, sampai ke alat-alat instrumen. Jadi sampai kapan tahun pun hal itu tak akan berkurang, malah bisa membludak justru, karena era teknologi era teknologi mengharuskan demikian. Nah, cara mendapatkan itu banyak kali orang ingin belajar. Banyak kali orang ingin berpetualangan di sampah-sampah itu, tapi tidak tahu caranya. Acap kali ingin belajar mengolah emas, perak, palladium, tapi dia belanja online. Belanja online, saya rasa untuk yang belum berpengalaman sulit untuk mendapatkan keuntungan. Sebab apa? Saat ini pada dasarnya sampah-sampah elektronik, limbah elektronik itu dikuasai oleh orang luar. Artinya apa? Banyak eksportir yang bernaung di Indonesia.
harga mereka otomatis lebih tinggi. Sebab apa? Mereka berani harga tinggi dikarenakan semua unsur logam yang ada pada elektronik itu terkuras habis dan jadi barang berharga. Contoh halnya apa? Di elektronik itu banyak kandungan selain kandungan dasarnya tembaga, aluminium, kuningan, bahkan banyak juga kandungan logam mulia seperti emas, perak, palladium, ada iridium, ada rhodium, ada macam-macam dium lah. Jadi dikarenakan sumber daya manusia mereka yang lebih menonjol, mengakibatkan mereka berani membayar mahal. Namun pergerakan mereka kan kita lebih yang agak sempit, sebab kebanyakan kan di kota-kota besar. Nah, mereka punya kaki tangan di daerah-daerah. Banyak makanya pengepul-pengepul yang notabene dia bukan pelebur, penggiat elektronik. Mereka semata-mata hanya pengepul. Nah, rekan-rekan Raja Bodol, untuk memulai, jangankan teman-teman menjadi pelebur, menjadi pedagang aja dengan hal-hal ini pasti Anda akan mendapatkan income per kapita yang banyak. Dapur pokoknya ngebul kalau tahu trik dan tekniknya. Nah, akan saya bahas itu. Terlebih jikalau memang kawan-kawan sobat-sobat punya keahlian di situ ya. Keahlian di melebur. Otomatis itu 2 kali lipat. Untuk sobat-sobat Raja Bodol dimanapun Anda berada, ada hal-hal yang perlu kita ketahui jikalau kita mau benar-benar 100% mau menjadi penggiat atau pengepul sekaligus pelebur. Dan sedikit sejarah saya, sejarah pengalaman saya. Kadang orang bertanya, kok sampean itu ngerti semua ya, dari komponen, dari apa segala. Saya bilang, saya punya 3 kategori yang bukannya ahli tapi mengetahui. Saya bukan ahli, saya bukan orang kimiawi, bukan orang yang orang bagian tambang apa-apa. Saya hanya berdasarkan pengalaman pribadi, berdasarkan belajar pun saya hanya belajar dari buku, belajar dari YouTube, belajar dari, enggak ada yang ngajarin ya. Semua tergantung kitanya kok. Oleh sebab itu, apa yang pengalaman saya dapatkan, saya berusaha untuk memberikan ke sobat-sobat semua agar ilmu yang saya dapatkan walaupun saya bukan ahli, mudah-mudahan bisa dicerna, bisa bermanfaat. Namun yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana kita mengolah hal itu dengan ramah lingkungan. Klimaksnya apa? Semua itu bisa dinetralisir dan aman. Untuk sobat-sobat, dahulu tahun 80, nah ini pengalaman pertama saya adalah seorang hobi di elektronik. Mulai dari remaja, semenjak SMA,
udah utak-utik radio. Lalu kembangkan sayap, sudah mulai membuka workshop, membuka service center, baik itu servis televisi, video. Nah kalau dulu kan ada proyektor, dulu ada macam-macam juga yang udah punah, VCD, laserdisc, tape recorder. Kira-kira tahun, dan saya juga pernah menjadi pengajar, pernah buka kursus. Itu pengalaman dulu ya. Saya juga bukan ahli elektronik, tapi saya belajar dari pengalaman hidup. Hidup di kota susah, bagaimana cara kita untuk bisa makan, dan kita punya hobi itu, namun hobi itu bisa mendapatkan kita kegampangan. Nah kira-kira tahun 2000-an, ya 2000-an saya terakhir itu membuka lapangan kerja sebagai apa ya, beberapa, saya punya outlet ada 3, service center komputer sampai ke printer, install, service, pengadaan, pembuatan lab bahasa, lab komputer, macam-macam. Nah itu terakhir tahun 2000-an. Tahun 2000-an itu punya rental komputer juga, punya rental game juga, macam-macam lah, dan servis segala macam. Bukan hanya komputer, sampai ke TV segala macam, VCD, DVD. Berimbas daripada itu, lambat laun penglihatan sudah mulai kurang awas karena faktor usia juga. Sudah tidak nyaman untuk melakukan servis, karena servis itu butuh penerangan, butuh konsentrasi mata. Dan juga manusia kadang timbul kebosanan karena sudah terlalu lama. Hal itulah atau berbarengan dengan itu saya mengenal akan sampah-sampah, limbah-limbah elektronik. Kira-kira tahun 2000 berapa itu, mungkin penggiat elektronik sekaligus pelebur yang pertama-tama masuk televisi di MNC TV mengulas akan limbah elektronik, mungkin saya itu. Saya pernah diliput beberapa stasiun TV, beberapa radio, majalah, dan koran. Juga ada beberapa mahasiswa yang pernah membuat tesis atau apa, saya tidak tahu, dengan mengadakan audiens penelitian di tempat saya. Saya membuka diri, sampai beberapa waktu itu ada yang ingin kursus karena mendapatkan karena disiarkan banyak pers media massa. Akhirnya beberapa yang kontak saya untuk ingin kursus. Dulu pernah saya buka kursus itu karena banyaknya peminat. Nah, kursus dasar bagaimana mengolah emas perak. Kala itu palladium belum populis, ya. Lambat laun hal itu saya jalankan semakin serius, dan saya pernah ekspansi sampai ke luar daerah. Ekspansi keluar daerah dengan target minimal 1 bulan 1 kontainer. Target untuk 5 bulan ke depan, setahun ke depan targetnya 2 kontainer dalam 1 bulan. Dan itu berjalan selama 2 tahun.
Banyak hambatan dan rintangan di kala itu karena maklumlah kita sudah punya keluarga besar. Akhirnya saya berpikir kembali ke kota, ke tempat asal, toh tanpa cari barang tersebut datang sendiri karena kita sudah banyak klien datang dari daerah dan dari di seputaran-seputaran wilayah kami. Nah, begitu sejarahnya. Makanya saya hobi sekali mengulas spare part atau komponen elektronik karena berpaduan dengan keahlian saya, di mana saya juga sebagai penggiat elektronik sekaligus penggiat pelebur dan pengepul. Dulunya pengepul, sekarang tidak. Kerja berdikari mandiri. Gitu sobat-sobat. Jangan di skip sobat-sobat yang baru masuk, mudah-mudahan bisa subscribe ya. Ini penting. Pentingnya apa? Nanti saya akan berikan jalan bagaimana cara mudah untuk mendapatkan bahan-bahan peleburan yang harga murah, harga terjangkau, tapi perlu kerja keras. Jika ingin dengan finansial yang besar dan mendapatkan peluang pendapatan yang besar, ya emang butuh modal besar. Tapi saya yakin jikalau emang minat besar, tak ada yang tak mungkin. Jujur saja, jika Anda sobat-sobat semua ingin menekuni itu, saran saya jangan bermain di kota, terutama di kota-kota ibu kota. Bermainlah di daerah, karena di sana masih banyak yang belum mengerti. Andai pun sudah mengerti, tapi kan mereka juga notabene bukan pelebur. Itulah keuntungan kita. Keuntungan kita sebagai pelebur, terlebih jika rekan-rekan tersebut penggiat elektronik, itu keuntungannya berlipat-lipat. Sebab apa? Dari barang atau sampah-sampah yang Anda dapatkan, komponen-komponen yang Anda dapatkan, pastinya Anda bisa, sobat-sobat bisa menganalisa untuk layak dijual apa tidak, ya. Tidak semua itu yang perlu kita lebur. Ada beberapa komponen yang kadang dijual spare part lebih besar untungnya daripada dilebur, ya. Itulah keuntungan kalau kita punya keahlian di elektronik, terutama penggiat elektronik. Nah sobat-sobat, tidak panjang lebar saya akan memberikan cara jitu untuk mendapatkan bahan-bahan leburan tersebut. Ini rahasia. Sebenarnya tidak etis kalau saya buka rahasia nanti. Tapi tidak apa-apa, saya hanya ingin semua di kala pandemi ini punya nilai tambah. Dan saya tidak mau, saya bukan menyombongkan diri, saya hanya ingin mengajak teman-teman yang seprofesi semoga punya nilai lebih. Begitu rekan-rekan. Jadi bukan mau sok-sokan atau apa. Saya hanya ingin berbagi dan bukan untuk cari konten atau apa. Karena YouTube untuk
konten-konten peleburan sebenarnya kurang menjanjikan. Kalau mau konten yang menjanjikan untuk banyak viewer dan banyak, harus konten-konten yang konten nekat. Mau viral ya harus nekat dan bertanggung jawab. Mau viral itu mudah. Tapi tidaklah. Jalankan saja sesuai hati nurani kita. Apa yang kita buat baik untuk di masa depan kita juga. Banyak kali rekan-rekan, sobat-sobat ingin belajar tapi susah mendapatkan bahan olahan. Nah, untuk sobat-sobat, pertama-tama yang harus kita lakukan apa? Kita harus berbaik diri kepada orang lain. Kita harus merendahkan diri atau apa itu ya? Berteman dengan siapa saja untuk mendapatkan klien, dan sumber paling banyak bahan-bahan leburan itu paling banyak di seputaran kita sebenarnya. Satu hal yang harus kita lakukan apa? Kita harus berteman dengan pemulung. Sebab apa? Mereka itu lebih cerdik untuk mendapatkan apa yang diminati pelanggan. Namanya rongsokan. Pemulung, pengepul, dan besi tua, penggiat besi tua. Kuncinya di situ sih sebenarnya kalau kita mau mendapatkan bahan yang banyak. Tapi ada caranya. Ya. Untuk partai yang besar, sobat-sobat harus siapkan budget. Ingin jadi pengepul besar harus siapkan budget minimal 100 lah. Untuk mendapatkan, untuk main di daerah ya minimal 100 juta untuk mendapatkan satu kontainer. Ya. Dan semua Anda harus angkut. Baik itu motherboard, CPU, laptop, monitor, dan semua itu punya nilai. Anggaplah Anda jadi pengepul. Ya. Triknya gimana? Pertama-tama berdoa. Sucikan hati untuk moga-moga digampangkan untuk mendapatkan hal itu. Kedua, niat kerja keras. Sebab untuk awal proses untuk mendapatkan itu kita benar-benar harus kerja keras. Kalau perlu puasa. Pokoknya harus kerja keras. Dan untuk mendapatkan itu kita harus kuat fisik. Dan harus punya kuda. Apa itu kuda? Motor. Itu pertama-tama. Jadi seandainya umpamanya begini. Begini dulu deh. Yang menariknya apa? Anda main di daerah. Saya yakin ya, kita harus punya target ya. Saya yakin di 3 bulan kemudian modal Anda balik. Anda punya modal 100 juta. Niat, berdoa, kerja keras. Dan tahu step-stepnya untuk mendapatkan barang murah.
Nanti saya ulas ya. Perhatikan. Pertama-tama siapkan modal 100 juta. Mengapa 100 juta? Ya mungkin kalau dulu bisa 50 juta, sekarang barang itu semakin sedikit mahal, tapi lamun di daerah masih bisa terjangkau. Taruhlah 100 juta dalam satu kontainer. Apa isi dalam satu kontainer tersebut? Tentunya yang harus kita gapai apa? Satu, motherboard, CPU, monitor, ya sampai ke mesin-mesin boncos sekalian, mesin TV, VCD, apa segala macam. Dan juga yang lain-lainnya seperti alat instrumen, seperti perangkat komunikasi, modul, macam-macam lah pokoknya. Nah, kalau Anda fokus pada satu titik, seumpamanya Anda mau mencari motherboard doang atau mainboard, CPU, modal Anda takkan cukup kalau untuk modal 100 juta, dan itu butuh proses lama. Sebab apa? Kalau satu kontainer itu muat 20 ton, sanggup enggak dalam satu bulan mendapatkan 20 ton motherboard? Ya nonsen, tak akan sanggup. Dan Anda bisa mensiasati, ya kan, kalau umpamanya kita main kontainer, otomatis kita harus sewa kontainer. Kalau dulu itu sewa kontainer 7,5 juta, mungkin sekarang kisaran 10 atau lebih ya, 15 mungkin, saya kurang tahu sekarang. Untuk membayar sewa kontainer itu sebenarnya kita bisa memanfaatkan peluang yang lain. Jadi tidak mengeluarkan kocek besar untuk membayar itu. Sebab kita biasa mensiasati, umpamanya kita siapkan barang yang lain 2 atau 3 ton untuk membayar kontainer tersebut. Seperti di daerah-daerah plastik kerasan itu, seperti impact, pokoknya yang plastik keras itu di daerah kan enggak digiling, enggak di biasanya di pemulung itu mereka justru minta dibuangkan, malah kita diberi gratis. Tapi janganlah terlalu pelit ya, kasihlah umpamanya 500 perak. Dikala dulu itu impact seperti bekas geprekan CPU, geprekan monitor, itu bisa harga sampai 6.000 dulu 1 kilo itu impact. Entah sekarang itu, dengar sih 4.000 atau 3.000, tapi lumayan lah. Kalau umpamanya 3 ton kan udah 12 juta, cukup itu. Modal kita 1 kilo cuma paling beli 500 perak, cukup untuk bayar kontainer. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan barang tersebut di luar plastik, yang barang yang berharga yang kita cari? Setelah kita punya niat, dan kita pertama-tama harus punya motor, entah itu motor bekas atau apa, di daerah tersebut, ya kita cari info. Pertama yang kita lakukan, kita cari info. Yang sobat-sobat harus buat pertama adalah pemetaan, di mana sumber-sumber barang yang Anda inginkan. Harus ada pemetaan. Ya, titik-titik di mana sumber itu berada. Di setiap daerah di pelosok Nusantara ini, di mana-mana itu ada yang namanya besi tua atau tukang rongsok pengepul. Mereka lah kaki tangan kita. Jadi seumpamanya Anda
sobat-sobat berada di titik tengah, bikinkan jadwal untuk hari ini. Saya akan berpetualangan ke daerah selatan. Mulai dari di tempat Anda cari info di mana keberadaan lapak-lapak atau besi tua atau tukang mulung. Yang Anda harus pegang adalah apa? Anda jangan pegang bawahannya, tapi peganglah bosnya. Gampang. Ada beberapa ya tukang mulung yang udah mengerti, tapi mereka kan bukan pelebur. Kita masih bisa main, bisa goyang. Namun ada yang benar-benar masih buta. Dahulu kala ingat waktu itu motherboard kisaran seharga 40.000 per kilo. Nah, saya bisa dapatkan dengan cuma harga 13.000 per kilo. Mengapa demikian? Dikala itu banyak kali bos-bos pengepul itu tak mengerti. Pertama yang kita harus tanyakan, bos, besi sampean beli berapa? Oh, kalau di daerah kan murah, mereka punya budget untuk kos ekspedisi kan. Wah, saya belinya itu cuma 2.000. Ah, kalau aluminium berapa bos? Wah, saya beli 11.000. Kok di daerah dulu, entah sekarang. Kalau tembaga saya beli 50.000 bos. Jadi seakan-akan kita itu bosnya logam. Padahal enggak. Nah, dari sini kita siapkan sampel, beberapa sampel untuk kita adakan penyuluhan ke bos-bos itu. Bos, pernah dapat ini enggak bos? Biasa kalau pengepul bosnya itu paling gemar dikatakan bos besar. Kan sudah ini triknya untuk mendapatkan barang ya, kita jangan fokus omongan ke barang itu, fokus ke lain dulu, ke logam gitu. Begitu. Besi, nah pasti di lapak-lapak mereka itu kan banyak VCD. Nah kalau besi ini berapa? Lah kalau ini isinya berapa ini? Wah ini ndak laku, ini PCB begini ndak laku. Wah itu kan udah ini, udah di depan mata ini duitnya. Ini ndak laku ini. Apalagi wah dulu, kadang-kadang kan begitu. Dulu pengalaman saya itu pernah. Wah bos, saya pernah bakar 2 ton, malah diomelin saya itu sama warga. Waduh 2 ton. Barang panel modul segala macam itu. Nah, jadi di situ kita bos, kita katakan sama pimpinan pemulungnya, ya maaf, kita sama-sama pemulung bos, tapi saya pemulung beda. Saya pemulung barang-barang elektronik, buat ya kalau bisa digunakan lagi, kalau bisa di ini ya di apa, kan di sini ada tembaganya juga kan gitu kan, bisa diplomasinya karena mereka juga tahu di elektronik ada tembaganya. Kalau ini saya butuh yang seperti ini, kita keliling-keliling kan cari sampel. Oh ini masuk saya ini, saya butuh yang begini, bekas VCD, bekas PlayStation, monitor, CPU, syukur-syukur ada laptop. Kan begitu. Nanti kan mereka akan tanya. Nah kita sodorkan sampel, umpamanya motherboard. Bos pernah dapat gini? Ya pasti mereka pernah sering dapat.
wah ini mah saya buang-buang bos. Ini saya butuh. Pastikan mereka tanya, berapa bos? Langsung aja to the point. Saya angkat di atasnya aluminium. Andaikan aluminium itu umpamanya 10.000, 11.000, saya berani beli 13.000. Pasti yang bos-bos itu kan yang baru mengetahui itu kan terperangah, wow, lumayan bagi mereka itu lumayan, wow besar. Begitu. Saya butuh sebanyak-banyaknya. Jadi hari pertama kita bikin pemetaan, kita datangkan bos-bos pemulung di seputaran gitu sampai ke ujung-ujungnya. Cari informasi ke masyarakat, ke warga di mana tempat besi tua, pemulung, tukang rongsok apa itu yang penting itu. Bikin pemetaan. Bas. Udah gitu kita ngangkat motherboardnya itu banyak untungnya di mana? Andaikan umpamanya sekilo 13.000 kita angkat, kita beli. Nah di situ kan ada memori, di situ kan ada prosesor. Nah disitulah untung lebihnya lagi, wah kan gitu. Terlebih kalau umpamanya masih utuh. Bos ini 1 kilo kalau dikasih 5.000 saya mau nih. Udah ambil. Ya, kalau di sana umpamanya harga besi cuma 3.000 atau 2.000 kan pasti mereka kasih. Nah, di situ untungnya gede. Umpamanya CPU umpamanya cuma 5 kilo, 6 kilo kan udah untung banyak tuh. 30.000 belinya. Udah untuk motherboard, ada hard disk, ada DVD, ada floppy, ada memori, ada prosesor, ada segala macam gitu kan, power supply. Nah, di situ ya banyak lebihnya. Yang penting kita bisa ngomongnya. Begitu. Nah, setelah kita apa ya? Istilah apa itu sosialisasi. Kita pindah lagi ke tempat lain. Ke desa lain atau ke kota lain. Pokoknya semua di daerah kita harus petakan. Oh ini pengepul ini pengepul ini. Jangan terfokus pada pengepul besi. Di pengepul plastik pun banyak gitu barang. Ada HP, ada macam-macam, ada keyboard. Kan keyboard ada plastiknya itu perak itu. Gitu. Kita bikin pemetaan. Terus setelah itu di hari setelah di selatan kita udah kuasai, udah bisa kita petakan, kita udah mendapatkan titik-titik di mana tempat-tempat pengepul itu, kita pindah ke barat. Seterusnya begitu, pindah lagi setelah kita petakan udah ini, kita pindah lagi ke selatan, ke timur. Begitu. Nah, setelah sudah kita petakan dan kita kunjungi, kita sosialisasikan, sesudahnya itu kita kunjungi lagi yang pertama. Umpamanya minggu depan kita kunjungilah pertama. Dari rute yang kita petakan itu, pastinya kan mereka sudah ada yang mengumpulkan. Nah, baru pertama kita angkut. Nah, dan juga sobat-sobat jangan terfokus lagi pada pengepul, masih banyak sumber-sumber. Ya, datanglah ke counter-counter komputer, datanglah ke counter-counter HP yang bagian servis centernya, datanglah ke lembaga pendidikan, kadang mereka juga banyak itu yang sampah-sampah itu yang bertebaran. Begitu juga datanglah ke TPA, di situ juga banyak. Di TPA itu banyak juga pengepul plastik, pengepul pengepul besi. Jadi banyak sekali sebenarnya kalau kita tahu langkah-langkahnya. Nah, biasa jika baru awal
untuk mendapatkan target satu kontainer, tak mungkin Anda akan mendapatkan dalam 1 bulan. Pasti untuk tahap pertama Anda akan membutuhkan 3 bulan baru Anda mendapatkan satu kontainer. Apa yang Anda muat dalam satu kontainer? Ya segala macam. Ada monitor. Toh monitor kan laku, itu ada pengepulnya segala. Sebab apa? Kadang-kadang pengepul-pengepul itu kurang berselera kalau hanya mengangkat CPU. Sebab bawaannya itu ada CPU, ada monitor, itu harus kita angkut. Nah begitu. Andai pun kita angkut umpamanya seharga apa, logam yang apa, tidak apa-apa, kita bongkar saja. Toh monitor itu tabungnya kan laku, terlebih yang 17 in itu laku tabungnya itu. Di atas 40.000 lah laku itu. Nah itu angkut. Seperti pengalaman saya dulu itu, monitor saya bisa angkut dalam satu kontainer itu 200 biji, ada 300 biji. Terus motherboard kadang dapat 2-3 ton, modul-modulnya juga dapat, alat-alat sampai ke radio, semua macam-macam itu. Nah kalau kelebihan orang yang punya penggiat elektronik, lebih untung karena dia dapat bahan, bukan bahan olahan tapi bahan yang dia bisa kelola lagi untuk dia jadikan apa itu, seperti audio, amplifier atau speaker yang bermerek, yang unik, yang apa, PH, radio genggam, radio amatir begitu ya, rig atau apa gitu, itu banyak itu. Wong pernah saya itu dapat modul booster satu rak itu, belanja cuma berapa itu di daerah 500.000, bisa jadi uang kan sampai 5 juta kan, wah gila itu. Nah itulah kelebihannya kita kalau punya keahlian elektronik, itu kelebihan yang lain lah pokoknya. Jadi kadang dipikir bekerja di jasa servis, pontang-panting duitnya mah kecil dibanding pemulung seperti saya. Jujur saya mah pemulung, memang bukan bos, pemulung, pengepul, tapi rangkap jabatannya banyak, pelebur. Sekarang aja udah nggak jadi pengajar. Malah pernah saya jadi itu pembicara dalam beberapa universitas. Sebenarnya saya ingin mengkampanyekan bagaimana kita berusaha untuk berpartisipasi dalam lingkungan hidup. Dari dulu saya kampanyekan. Sebab apa? Percepatan komunikasi informasi itu menggenjot pabrik elektronik. Itu sebenarnya jangan hal-hal ini yang dinikmati kalangan lain, alangkah baiknya kan kita. Tapi ya dengan syarat kita harus memikirkan lingkungan. Pada finishingnya kan bisa dinetralisir. Begitu sobat-sobat. Jadi gitu. 3 bulan pasti bisa jika niat dan kerja keras untuk mendapat satu kontainer. Ya, satu kontainer dengan modal 100 juta dalam 3 bulan tahap perdana pertama itu pasti hasilnya 2 kali lipat. Tidak mungkin enggak. Kalau enggak berarti ya sampean belinya itu terlalu, kalau di daerah terlalu songong.
Beli semurah-murahnya karena di daerah pun masih banyak yang belum mengenal hal ini. Tapi jangan terlalu murah, jangan beli seharga besi. Aduh, kasihan. Beli yang sewajarnya, yang merangsang mereka untuk mencari, berpetualangan untuk menyusupi ke tempat-tempat mana. Gitu. Nah, bayangkan kalau modal 100 juta dalam 3 bulan kembali. Tahap berikutnya 3 bulan ke depan Anda udah pasti, rekan-rekan sobat-sobat udah pasti mendapatkan 1 bulan 1 kontainer. Itu enggak, mungkin enggak. Saya sudah pernah rasakan sampai 1 bulan hampir 2 kontainer. Dan itu nikmat sekali. Ini kerja begini paling tapi bagi pemuda-pemuda itu ya paling mantep, belum berkeluarga, melanglang buana petualangan ke daerah-daerah untuk mencari ini, karena tidak terhambat dengan keluarga kan, bebas. Wah, itu bisa cepat dia naik daun itu. Terlebih dia punya keahlian elektronik, punya keahlian melebur, wah kaya, jamin. Ya saya sekarang sih udah nggak pernah melanglang buana karena ya toh di tempat sendiri juga datang sendirinya. Ya itulah hasil dari kerja keras. Gitu sobat-sobat, santai dan mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan secara mudah. Ya caranya begitu. Buat pemetaan, niatkan untuk melebarkan sayap, datanglah kepada pengepul-pengepul di semua pelosok. Petakan rute-rutenya dari ujung ke ujung agar jika sudah berhasil kita tinggal operasional, tinggal operasi dari ujung, ngambil barang sini sana sini sampai balik ke gudang udah 1 truk atau 1 mobil. Itu pernah saya lakukan begitu. Dan modal umpamanya 100 juta ya untuk 3 bulan ke sana, satu bulan Anda udah pasti balik satu. Jadi jika udah balik modalnya kasih ke Yayang modalnya, pergunakan hasilnya itu untuk Anda kembangkan. Itu maknyos. Tapi jangan terpengaruh dengan lingkungan, itu aja kuncinya. Setiap daerah punya lingkungan masing-masing. Anda juga harus tahu membawa diri, tahu beradaptasi. Ya kata orang sih jangan songong lah. Dan banyak berdoa. Indah itu kalau dilakukan. Seperti saya dulu, untuk prosesor yang saya dapatkan itu saya olah di sana buat nilai-nilai lebih. Teringat prosesor berember-ember itu sekalinya dapat 50 kilo 100 kilo deh, 1 karung, 2 karung 3 karung. Motherboardnya apa, server Pentium Pro isi 2 1 PCB kan edan. Siapa nggak mau kaya seperti itu. Nah itulah, terlebih belum dapat yang lain-lain yang bisa jadikan bahan, bisa jadikan spare part. Wah itu nilai lebih. Jadi punya keahlian di peleburan, punya keahlian di elektronik. Kalau Anda itu susah, miskin ya kebangetan sebenarnya itu. Punya ilmu itu pergunakan dengan baik. Tidak ada yang tidak mungkin asal kita rajin kok dan berserah. Gitu sobat-sobat,
pengalaman pribadi yang saya tuangkan di sini, bukan bermaksud untuk apa-apa. Ya saya ingin kiranya sobat-sobat seperjuangan, seprofesi punya nilai lebih gitu ya. Dan saya juga mohon maaf beberapa sobat-sobat yang minta di-add di Facebook, minta WA. Saya bukan pandemi gini saya itu enggak pernah keluar. Saya kerja aja di rumah, kerja di gudang. Jadi saya enggak menerima tamu juga. Sebab apa? Ya maklumlah, pandemi begini itu melarang untuk kita berkumpul-kumpul. Namun sekiranya usai pandemi, saya ingin sebenarnya seprofesi, sepenggiat gitu, ya pokoknya sobat-sobat yang seprofesi lah, ingin sebenarnya kopi darat, silaturahmi kapan-kapan gitu ya. Nanti kita bikin paguyuban agar kita bisa silaturahmi, diskusi dan lain-lain. Kopi darat lah istilahnya. Gitu sobat-sobat, nggak panjang lebar, sedikit ilmu yang bisa saya utarakan, ilmu yang pernah saya alami, yang dulu saya geluti, saya tuangkan ke teman-teman. Semoga bermanfaat, mudah-mudahan. Terima kasih. Ada salah-salah kata, ada salah-salah saya mohon maaf. Manusia tak luput dari kesalahan. Semoga bermanfaat dan kita sama-sama mendapatkan rizki yang halal, mendapatkan faedahnya. Nyeruput teh dulu lah, capek. Gitu aja ya sobat-sobat. Sampai sini dulu, kita lanjut nanti di trik-trik yang lain. Masih banyak yang perlu diulas karena ilmu elektronik itu luas sekali. Jangan bosan-bosan berkunjung karena masih banyak yang perlu diulas. Banyak rahasia-rahasia tersimpan di elektronik. Banyak sekali. Dan masih banyak trik yang perlu saya sampaikan. Udah jangan panjang-panjang dulu, terlalu lama. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sobat-sobat semua di Nusantara. Salam tambang, salam bodol. Ciao.